Nah, saya sebetulnya bertanya-tanya dalam hati gitu, kenapa sih, ada apa sih dengan Islam ini? Kenapa kalian tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang gak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya sahabat. Sahabat, pernah nggak sahabat berpikir ya, kenapa di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang murtad, meninggalkan agama Islam dan memilih percaya Tuhan Yesus? Dari fakta-fakta yang kita lihat sahabat, pada zaman dahulu, karena saya pernah hidup di tahun 80-an, tahun 90-an ya, pada masa-masa itu sangat jarang kita mendengar ada orang murtad, karena pada masa itu saya ingat jumlah muslim itu 95% sahabat, bahkan lebih. Jadi 5% lagi Kristen, Buddha, Hindu gitu ya. Bayangkan pada masa itu sangat sedikit sekali kita sahabat. Namun faktanya pada saat ini kita melihat sahabat, bagaimana menurut data Indonesia menjadi negara populasi muslim terbesar di dunia berdasarkan laporan di Royal Islamic Strategic Study Center atau MAPDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022. Ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia 12 April 2022. Itu yang terdata sahabat, belum yang tidak terdata, karena banyak murtadin yang saya lihat itu KTP-nya Islam tetapi sudah percaya Yesus. Oleh karena pengaruh nama ya, mungkin namanya Muhammad atau Abdullah, Zulkifli, itu agak susah untuk mengganti nama agama sahabat. Kedua juga banyak para murtadin ini belum diizinkan keluarganya atau belum diketahui keluarganya jika dia sudah percaya Yesus, untuk menanggulangi segala persekusi ataupun masalah-masalah besar yang akan terjadi ke depannya. Begitu sahabat. Dan satu hal yang saya ingat pada zaman dulu, di masjid itu paling tidak pernah ya, kalau kita mendengar ada ustadz-ustadz penceramah-penceramah itu memberitakan Injil, membacakan Injil di dalam khotbah-khotbah mereka. Karena pada masa itu menurut saya itu tidak boleh sahabat, pada zaman dulu ya, membaca kitab lain selain Al-Quran. Tetapi fenomena sekarang ini kita melihat sahabat, begitu gampang kita melihat banyak ustazah, banyak ustadz, bahkan ulama-ulama tidak segan-segan menyampaikan Injil, memberitakan Injil di masjid-masjid begitu. Itu saya melihat di tahun 2000-an ke atas sampai tahun 2000 sekarang ini sahabat, banyak sekali hal-hal seperti itu ya. Jadi saya melihat itu adalah salah satu yang membuat banyaknya orang yang percaya Yesus dan mereka menyelidiki. Jadi firman Tuhan tergenapi ya, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan berikut ini. Dalam Filipi 1 ayat 15 dikatakan begini, ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi luar biasa firman Tuhan ini sahabat, tergenapi. Dalam 2 Timotius 4 ayat pertama dimulai dikatakan begini sahabat, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu
demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi sahabat, dari dua firman Tuhan yang kita bacakan tadi, di situ sangat dijelaskan ya bahwa firman Tuhan itu diberitakan dengan baik atau tidak baik, dengan niat jahat atau dengki atau palsu. Jadi firman Tuhan itu hidup sahabat, dia tidak pernah menjadi tidak baik ketika disampaikan dengan maksud tidak baik. Firman Tuhan itu akan selalu baik dan mempunyai tujuan baik dalam segala sesuatu. Nah, sekarang kita akan melihat sahabat yang terkasih bagaimana para ulama-ulama dan para mualaf-mualaf saat ini getol sekali memberitakan firman Tuhan di masjid-masjid, di musola-musola, baik di surau-surau sahabat. Mereka beritakan firman Tuhan, memang tujuan mereka tidak baik, tetapi dengan adanya mereka sahabat memberitakan firman Tuhan, jemaah yang mendengar itu sahabat, mereka akan menyelidiki. Saya percaya dari 100 orang yang mendengar itu ada 1-2 orang yang menyelidiki, yang tergugah hatinya. Dari 1000 orang yang mendengar firman Tuhan itu, minimal ada 50 atau 100 orang yang tergugah hatinya dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, pada masa-masa dulu saya ingat sekali sahabat, tidak pernah ada ceritanya khotbah Alkitab di masjid. Oke sahabat, kita mendengar bagaimana para ulama-ulama dan mualaf-mualaf ini memberitakan Injil di masjid. Kata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang gak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar, gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus. Selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga, gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga, gitu loh. Asal percaya saja kan. Nah, saya sebetulnya bertanya-tanya dalam hati gitu, kenapa sih, ada apa sih dengan Islam ini? Kenapa kalian tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yohanes 3 ayat 16 bunyinya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa, Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat, Kristus sang juru selamat. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono, tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan, tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone, tanya Ustadz mantan pendeta lupa namanya. Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Kristus sang juru selamat, Kristus sang juru selamat. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu. Ini makhluk halus ini yang datang ini. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu.
lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Beneran tuh aku ini. Saudara-saudara, mengingat kisah Isa Al-Masih alaihi salam ketika disalibkan, mari kita melihat 7 kalimat terakhir yang Isa Al-Masih ucapkan. Yang pertama, kalimat pertama adalah pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Itu alasan Isa Al-Masih pergi ke kayu salib, untuk mengampuni dosa kita. Dia sengaja membiarkan dirinya untuk disalibkan untuk membayar dosa-dosa Anda. Allah menjawab doanya, dan setiap orang percaya sepenuhnya kepada Isa Al-Masih alaihi salam akan diampuni. Kematiannya di kayu salib menebus Anda dari dosa. Darahnya membasuh dosa-dosa. Kalimat yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalimat kedua adalah keselamatan. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Jadi pertobatan dari salah satu penjahat tersebut sangat jelas. Baiklah untuk segala bangsa. Malah yang ini, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Kita kenali Paulus. Ini lebih jelas ya. Tolong simak baik-baik ini. Begini kesaksiannya. Sementara itu, berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Hore, luar biasa, amazing Ustaz ya, very good. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, hampir setiap jemaat familiar dengan ayat ini. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bapak Ulama, Bapak Ustadz telah memberitakan Injil di masjid-masjid dan musola-musola dan di pengajian-pengajian. Jadi kalau kami yang masuk ke masjid, masuk musola beritakan Injil, tentu saja tidak boleh. Tetapi Bapak Ulama, para Ustadz dengan sukarela bisa memberitakan Injil sehingga banyak saudara muslim yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya sahabat, ada banyak lagi video yang bisa saya tunjukkan, tetapi itulah yang bisa kita nikmati dahulu. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Shalom.